Aku berdiri di bawah tenda putih yang terlalu terang untuk hari sekelam ini. Angin siang menyentuh kain hitam di lenganku, tapi dinginnya tidak ada apa-apanya dibandingkan kosong di dadaku. Hari ini suamiku dimakamkan. Namanya Raka. Pria yang dulu tertawa kecil setiap kali aku menyeduh kopi terlalu pahit. Pria yang selalu bilang, "Nat, hidup kita mungkin sederhana, tapi jangan pernah miskin harga diri." Sekarang dia terbaring kaku di dalam peti. Diam. Tak lagi bisa membetulkan letak jilbabku atau menggenggam tanganku diam-diam saat aku gugup di depan keluarganya. Aku mengenakan baju hitam sederhana. Tidak ada perhiasan. Tidak ada riasan berlebihan. Bukan karena aku tak mampu, tapi karena aku tak ingin terlihat seperti sedang mempertontonkan apapun di hari kematian suamiku. Orang-orang datang. Menyelami. Menggikap turut berduka. Aku membalas dengan anggukan kecil. Senyum tipis yang bahkan tidak bisa kusebut senyum. Mataku lebih sering tertuju ke satu titik. Wajah Raka yang tertutup kain kafan. "Mas, aku di sini," bisikku dalam hati, tapi rasanya aku sendirian. Hubungan kami tidak pernah benar-benar diterima keluarganya. Ibunya, perempuan yang kini duduk tak jauh dariku, selalu memandangku seperti aku ini kesalahan yang telanjur terjadi. Aku ingat betul kalimatnya dulu, saat pertama kali aku datang melamar bersama Raka. "Perempuan tanpa asal-usul jelas jangan berharap banyak." Aku menelan itu semua, karena Raka berdiri di depanku dan berkata, "Kalau kamu pergi, aku ikut." Hari ini, orang yang selalu berdiri di depanku, sudah tiada. Aku menunduk lebih dalam saat doa dibacakan. Air mataku jatuh, tapi aku menghapusnya cepat. Bukan karena aku ingin terlihat kuat, melainkan karena aku terlalu lelah untuk menangis di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar menerimaku. Lalu aku mendengar suara itu. Suara yang keras, tegas, terlalu hidup untuk suasana kematian. "Mobil itu jangan dipindahkan. Itu mobil keluarga kami." Aku sedikit mengangkat kepala. Di depan rumah duka, terparkir Hyundai Palisade hitam, bersih, mengkilap. Mobil itu baru, belum genap setahun. Mobilku. Aku tahu betul karena aku yang menandatangani dokumennya. Aku yang membayar pajaknya. Aku yang memilih warnanya. Tapi aku diam. Ibu mertuaku berdiri dengan dada membusung. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah mobil itu, seolah sedang mempertahankan wilayah kekuasaan. "Dari tadi saya lihat dia mondar-mandir dekat mobil," katanya kepada beberapa pelayat. "Nanti dikira mobil ini milik dia." Matania melirik keskiviikko arahku. Aku kembali menunduk. Seseorang berbisik, "Itu mobil siapa, Bu?" Ibu mertua tersenyum tipis. Senyum yang sama yang selalu ia pakai setiap kali merasa lebih tinggi dari orang lain. "Ya jelas mobil anak saya. Sekarang sudah meninggal, ya milik keluarga." Aku memejamkan mata. Raka. "Kau dengar ini?" Tanganku gemetar. Bukan karena marah. Tapi karena satu kalimat itu cukup untuk menyayat semua luka yang sudah kupendam bertahun-tahun. Aku tahu, hari ini akan berat. Tapi aku tidak menyangka akan seberat ini. Seorang kerabat mendekat padaku. Suaranya pelan, seolah sedang menasihati anak kecil. "Nadira, mungkin sebaiknya kamu nggak pakai mobil itu dulu. Biar nggak jadi omongan." Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Dalam kepalaku, suara Raka muncul samar. "Kalau suatu hari aku nggak ada, kamu jangan berubah cuma demi mereka." Aku menelan ludah. Hari ini aku memilih diam bukan karena takut. Bukan karena kalah. Tapi karena satu alasan sederhana. Aku tidak mau membuat keributan di hari pemakaman suamiku. Aku tidak mau namanya tercoreng oleh pertengkaran. Aku tidak mau doanya bercampur dengan teriakan. Biarlah aku yang diinjak. Hari ini, namun, entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang lain. Seperti badai yang belum datang, tapi udaranya sudah terasa berat. Aku melirik ke depan rumah. Ke arah jalan kecil yang mulai dipenuhi mobil pelayat. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang pria paruh baya turun dari mobil hitam lain. Setilon jasnya ropi. Rambutnya sedikit memutih. Langkahnya tenang, terlalu tenang untuk suasana seperti ini. Tatapannya menyapu sekitar. Lalu berhenti, padaku.
Matanya tidak menunjukkan keterkejutan. Tidak juga kesedihan berlebihan. Hanya satu hal yang membuat dadaku sesak. Tatapan itu penuh penahanan. Seolah ia ingin memelukku, tapi memilih berdiri. Oh ya. Aku menunduk lebih dalam. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, kalau ia sudah datang, berarti kesabaranku hampir habis. Dan ini baru permulaan. Aku tahu kehadiran ayah seharusnya menenangkanku. Biasanya begitu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku berdiri sebagai istri yang baru saja kehilangan suami, bukan sebagai anak dari siapapun. Dan ayah, dengan seluruh wibawa yang selalu mengelilinginya, hanya berdiri beberapa langkah dariku, tanpa mendekat, tanpa menyentuh. Seperti yang kami sepakati dulu. Di saat-saat tertentu, aku harus berjalan sendiri. Doa masih berlanjut. Suara ustaz terdengar lirih, berusaha menutup bisik-bisik yang mulai tumbuh di antara pelayat. Tapi manusia tetaplah manusia. Di tengah kematian pun, mereka mencari cerita. Dan hari ini, ceritanya adalah aku. Istrinya kok kelihatan biasa banget ya? Katanya kerja kantoran biasa. Mobil depan rumah itu mobil siapa? Sih? Bisikan itu seperti nyamuk. Kecil, tapi menjengkelkan. Aku pura-pura tidak dengar. Fokusku tetap pada kain kafan putih yang sebentar lagi akan menutup wajah Raka selamanya. Ibu mertuaku duduk tidak jauh dariku. Tangannya sibuk mengelap mata, tapi aku tahu itu bukan tangis kehilangan. Itu tangis kepemilikan. Tangis seseorang yang merasa ada sesuatu yang akan direbut darinya. Sesekali ia melirik ke arah ayah. Aku bisa melihat perubahan kecil di wajahnya. Tatapan mengamati. Menilai. Mencari celah. Pria berjas hitam itu jelas bukan orang sembarangan, pikirnya. Tapi selama ia belum tahu siapa ayahku, ia merasa masih punya kuasa. Aku mengenal perempuan itu lebih lama dari yang ia kira. Aku tahu cara pikirnya. Aku tahu, dalam kepalanya, kematian Raka bukan hanya duka, tapi juga perhitungan. Dan perhitungan selalu dimulai dari harta. Endira, panggilnya pelan tapi tajam. Aku menoleh. Matanya menelanjangiku dari ujung kepala sampai kaki. Seperti sedang mencari sesuatu yang bisa disalahkan. Kamu masih pakai mobil itu? Nada suaranya datar, tapi penuh tuntutan. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Ia menghela napas panjang. Dramatis. Kamu harus tahu diri. Sekarang Raka sudah nggak ada. Jangan sampai orang-orang salah paham. Aku ingin bertanya, salah paham apa? Bahwa aku punya sesuatu yang bukan hakku? Atau bahwa aku ternyata tidak selemah yang mereka kira? Tapi aku menahan lidahku. Apa maksud ibu? Tanyaku akhirnya. Pelin. Hati-hati. Ia mendekat sedikit. Cukup dekat hingga aku bisa mencium parfum mahal yang selalu ia pakai, aroma yang tidak pernah cocok dengan sikapnya. Maksud saya sederhana, katanya, kamu ini cuma menantu. Jangan berlagak seolah semua ini milik kamu. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Cuma menantu. Bukan istri yang mendampingi anaknya bertahun-tahun. Bukan perempuan yang merawat Raka saat sakit, saat jatuh, saat semua orang pergi. Cuma menantu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan tidak sampai ke mata. Baik, Bu Wawapku. Aku berdiri. Berniat menjol. Bukan karena kalah, tapi karena udara di sekitarnya membuatku sulit bernapas. Namun langkahku terhenti ketika ia melanjutkan, kali ini lebih keras. Sengaja. Apalagi kamu itu, ya begitulah. Dari awal juga nggak jelas asal-usulnya. Beberapa kepala menoleh. Aku bisa merasakan pandangan mereka menancap di punggungku. Aku berhenti berjalan. Jari-jariku mengepal di balik kain hitam. Dalam kepalaku, suara Raka kembali terdengar. Ibuku keras. Tapi bukan berarti kamu harus jadi korban. Aku berbalik. Ibu, kataku, tetap pelan. Hari ini hari pemakaman Raka. Ia tersenyum sinis. Justru karena itu. Biar semua jelas dari sekarang. Ayahku melangkah satu langkah maju. Satu langkah saja, tapi cukup untuk mengubah suhu ruangan. Aku melirik ke arahnya. Ia tidak menatap ibu mertuaku.
Tatapannya tetap padaku. Seolah bertanya tanpa kata. Masih sanggup? Aku mengangguk kecil. Aku masih sanggup. Karena aku tahu, hari ini bukan tentang membuktikan siapa yang paling kuat. Hari ini tentang menghormati orang yang sudah pergi. Pemakaman akhirnya selesai. Jenasa rakade bava med jul lahat. Saat tanah mulai menutup petinya, aku berlutut. Tanganku menyentuh tanah basah. Mais biziku. Aku janji, aku nggak akan merendahkan diriku sendiri. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Di belakangku, ibu mertuaku sudah kembali berdiri tegak. Kesedian di Vajanya Mengilang secepat datancia. Setelah ini kita bicarakan soal aset, katanya pada seseorang. Tidak berbisik. Tidak juga peduli siapa yang mendengar. Dadaku Teresa Sesak. Begitu cepatnya ia berpindah dari ibu berduka, menjadi pemilik yang menuntut. Aku melangkah pergi ke arah rumah. Ayah menyusul dari belakang. Langkah kami sejajar, tapi jarak tetap terjaga. Kalau kamu mau saya bicara sekarang, bilang, katanya singkat, tanpa menoleh. Aku menggeleng. Belum, Yah. Ia berhenti. Menatapku lama. Kamu yakin? Aku menarik napas panjang. Menatap langit yang kelabu. Aku mau lihat sejauh mana mereka mengira aku nggak punya apa-apa. Oya Mengangguk Pelen. Sudet by Bernya Mengiras. Baik, katanya. Tapi ingat satu hal. Aku menoleh. Kesabaran itu mulia. Lanjutnya. Tapi jangan biarkan orang lain mengira itu kelemahan. Aku tersenyum kecil. Aku tahu. Aku selalu tahu. Dan di dalam hatiku, satu keyakinan mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Hari ini aku diam. Tapi diamku tidak akan selamanya. Seharusnya setelah pemakaman, rumah duka menjadi tempat paling sunyi. Tempat orang-orang berbicara pelan, menahan emosi, dan pulang dengan kepala tertunduk. Tapi hari itu, rumah duka kami justru berubah seperti panggung. Panggung di mana kesedihan dikalahkan oleh gengsi. Aku duduk di ruang tamu, menatap lantai marmer yang dingin. Raka dulu suka duduk di sudut itu, dekat jendela, sambil membaca berita di ponselnya. Sekarang sudut itu kosong. Terlalu kosong. Orang-orang keluar masuk. Ada yang menyodorkan amplop, ada yang sekadar lewat sambil melirik. Dan hampir semuanya, tanpa sadar, mengarah ke satu titik yang sama. Keluar rumah. Ke mobil Palisade hitam yang masih terparkir rapi di depan pagar. Aku bisa mendengarnya, meski dari dalam. Gede juga ya mobilnya. Pasti mahal. Punya siapa, sih? Aku menutup mata. Aku tahu, selama mobil itu masih di sana, duka ini tak akan pernah benar-benar tenang. Ibu mertuaku berdiri di teras. Kali ini ia tidak duduk. Tidak menahan diri. Ia berdiri seperti penjaga istana. Jangan ada yang pegang-pegang mobil itu, katanya keras. Ini aset keluarga. Aset keluarga. Kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Tanpa ragu. Tanpa rasa bersalah. Aku berdiri dan melangkah keluar. Beberapa pelayat langsung terdiam saat melihatku. Mungkin mereka mengira aku akan bicara. Membela diri. Menyangga. Tapi aku hanya berdiri di samping pintu. Diam. Ibu mertua melirikku, lalu tertawa kecil. Kamu kok berdiri di situ? Katanya. Mau ngapain? Aku menatapnya. Wajah yang hari ini masih memakai baju hitam, tapi hatinya sudah sibuk menghitung. Aku cuma mau udara, jawabku singkat. Ia mengangguk sok pengertian. Lalu berbalik ke arah seorang pria yang berdiri dekat mobil. Pak, tolong ja. Mobil ini nanti kita pindahkan ke rumah saya. Jangan sampai dipakai sembarangan. Pria itu tampak ragu. Ini mobil atas nama siapa, Bu? Pertanyaan sederhana itu membuat suasana berhenti sejenak. Ibu mertua mengangkat dagunya. Atas nama anak saya, tentu saja. Aku merasakan denyut halus di pelipisku. Aku tahu dokumennya. Aku hafal nomor rangkanya. Aku tahu setiap detail yang mereka tidak tahu. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Seorang bibi dari pihak suami mendekat ke arahku. Suaranya dibuat lembut, tapi nadanya menghakimi. Nadira,
Kamu ngerti posisi kamu sekarang, kan? Aku menoleh. Maksud tante. Ya, sekarang Raka sudah nggak ada. Kamu harus tahu batas. Batas. Aku menelan ludah. Mobil, rumah, semua itu nanti diurus keluarga. Kamu kan, cuma istri. Kata itu lagi, cuma istri. Aku mengangguk. Aku bahkan tersenyum kecil. Terima kasih masukannya, Tante. Ia terlihat puas. Seolah baru saja menempatkanku di posisi yang menurutnya tepat. Dari kejauhan, aku bisa merasakan tatapan ayah. Ia berdiri dekat mobilnya sendiri, tangan diselipkan ke saku jas. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. Aku tahu, kesabarannya tidak sepanjang punyaku. Ibu mertua kembali bicara, kali ini lebih keras. Sengaja. Sebagai istri benalu, harusnya tahu diri. Jangan pakai mobil mewah kalau bukan haknya. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada angin, tapi rasanya seperti tamparan. Beberapa orang tersentak. Beberapa lainnya berpura-pura tidak dengar. Aku berdiri mematung. Benalu. Aku ingin tertawa, jika saja hatiku tidak terlalu sakit. Aku melangkah satu langkah ke depan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan punggungku sendiri. Ibu, kataku pelan, tapi jelas. Hari ini hari berkabung. Ia menatapku, lalu tersenyum mengejek. Justru karena berkabung, semua harus jelas. Kamujongon sok berkelos. Aku menarik napas panjang. Di dalam diriku, ada dua suara yang bertarung. Yang satu ingin menjerit. Yang lain mengingatkanku pada wajah Raka. Aku memilih suara kedua. Aku mundur. Dan saat itulah aku mendengar suara ayah. Bukan keras. Tidak juga marah. Tapi cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Nadira, katanya. Masuk dulu. Aku menatapnya. Ada sesuatu di suaranya. Sesuatu yang ditahan. Aku mengangguk dan berbalik. Di belakangku, ibu mertua tertawa kecil. Lihat, bahkan ayahnya sendiri tahu diri, katanya pada orang-orang. Aku berhenti sejenak. Ayah. Kau dengar itu? Tapi aku tidak menoleh lagi. Karena aku tahu, setiap kata yang ia ucapkan hari ini akan dibayar mahal nanti. Aku masuk ke dalam rumah. Duduk di sofa. Tanganku bergetar untuk pertama kalinya hari itu. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar satu hal penting. Kesedihan ini sudah berubah bentuk. Bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang siapa yang berhak menginjak siapa. Dan palisade hitam di depan rumah itu bukan lagi sekadar mobil. Ia telah menjadi saksi dari kehormatan yang sedang dipertaruhkan. Aku pikir aku sudah kebal. Aku pikir setelah semua sindiran, tatapan merendahkan, dan bisikan pelan yang menusuk dari belakang, tidak ada lagi yang bisa membuat dadaku lebih sesak dari ini. Ternyata aku salah. Aku duduk di ruang tengah, sendirian, sementara suara orang-orang masih terdengar samar dari luar. Tawa kecil. Oberlin Ringen. Seolah kematian Raka hanyalah jeda singkat sebelum hidup kembali berjalan normal bagi mereka. Tanganku menggenggam ponsel Raka. Layarnya sudah mati, tapi bekas sidik jarinya masih ada. Aku belum sanggup menghapus apapun. Belum sanggup menyentuh kenangan-kenangan kecil yang kini menjadi segalanya. Aku mengusap mata. Baru saja aku bangkit dari sofa ketika suara ibu mertuaku kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lebih keras. Ia berdiri di ambang pintu ruang tengah. Nadira. Nada itu, nada yang selalu dipakai ketika ia ingin menunjukkan kuasa. Aku menoleh. Iya, Bu. Ia melangkah masuk tanpa permisi. Matanya menyapu ruangan, berhenti di foto pernikahanku dengan Raka yang masih terpajang di dinding. Foto itu nanti diturunkan, katanya datar. Biar nggak bikin kamu lupa posisi. Aku membeku. Posisi apa, Bu? Ia mendekat. Suaranya turun, tapi justru terasa lebih tajam. Posisi kamu sebagai istri yang, ya sudah nggak punya siapa-siapa. Aku mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya hari itu, aku menatapnya lurus. Raka baru dimakamkan, kataku pelan. Tolong.
Justru karena itu, potongnya cepat. Kita harus luruskan semuanya dari sekarang. Ia menoleh ke arah luar, lalu berkata keras, seolah sengaja agar orang lain mendengar. Sebagai istri benalu, Nadira itu nggak pantas pakai mobil mewah. Kalimat itu jatuh seperti pecahan kaca. Aku mendengar beberapa orang terdiam. Aku tahu, kalimat itu akan menyebar lebih cepat dari doa. Darahku terasa naik ke kepala. Tengangku bergetar. Dadaku seperti ditekan benda berat. Benalu. Aku ingin bertanya, siapa yang sebenarnya menempel pada siapa? Aku menelan ludah. Memaksa suaraku tetap stabil. Ibu, kataku, hampir berbisik. Tolong jaga ucapan. Ia tertawa kecil. Tawa tanpa rasa bersalah. Ucapan apa? Saya cuma bicara fakta. Fak. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena menyakitkan. Apa ibu tahu, kataku pelan, apa arti fakta sebenarnya? Ia menyipitkan mata. Kamu mau melawan sekarang? Aku menggeleng. Tidak. Aku cuma minta satu hal. Ia menyilangkan tangan. Apa? Hormati raka. Kalimat itu membuat wajahnya berubah. Bukan tersentuh, tapi tersinggung. Jangan bawa-bawa anak saya, katanya tajam. Kalau bukan karena dia, kamu gak akan pernah masuk keluarga ini. Aku menutup mata sejenak. Raka. Maafkan aku. Aku berdiri. Langkahku goyah, tapi punggungku tetap tegak. Kalau begitu, kataku pelan, biarkan aku pergi ke kamar. Ia menahan lenganku. Cengkeramannya kuat. Pergi? Kemana? Kamu kira setelah ini kamu masih punya hak di rumah ini? Kalimat itulah yang akhirnya mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku menarik lenganku perlahan. Bukan kasar, tapi tegas. Hari ini, kataku, aku belum pergi kemana-mana. Ia menatapku tajam. Matanya penuh perhitungan. Besok, lanjutnya Dinjin. Kita akan bicara soal harta. Dan kamu harus siap. Aku mengangguk. Baik, Bu. Ia melangkah keluar dengan angkuh. Meninggalkan bau parfumnya yang menusuk. Aku berdiri sendirian. Kakiku akhirnya lemas. Aku duduk kembali di sofa. Air mataku jatuh. Bukan deras. Tapi cukup untuk membasahi ujung bajuku. Aku tidak menangis karena dihina. Aku menangis karena sadar. Kalau aku terus diam, Raka tidak hanya akan kehilangan istrinya, tapi juga martabatnya. Ayah masuk tanpa suara. Ia berdiri di depanku. Tidak duduk. Tidak bertanya. Nadira, katanya pelan. Batasmu sudah hampir habis. Aku menatapnya. Aku tahu, Yah. Ia menghela napas. Besok akan lebih buruk. Aku tersenyum pahit. Aku sudah siap. Ia mengangguk sekali. Kalau begitu, katanya, aku akan tetap di sini. Aku mengangguk. Di luar, matahari mulai tenggelam. Langit berwarna jingga tua. Aku menatap jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka pergi, aku tidak hanya merasa kehilangan. Aku merasa sedang dipersiapkan untuk bertarung. Malam turun pelan, tapi tekanannya datang bertubi-tubi. Rumah duka yang sejak siang penuh pelayat mulai lengang. Kursi plastik disusun ulang, gelas-gelas bekas kopi dikumpulkan, dan suara doa berganti bisik-bisik yang lebih jujur, karena tak lagi perlu dijaga. Aku duduk di kamar yang dulu kupakai bersama Raka. Kamar yang kini terasa terlalu besar untuk satu orang. Bajunya masih tergantung rapi. Sepatunya berjejer seperti biasa. Semua benda seolah menolak menerima kenyataan bahwa pemiliknya tidak akan kembali. Aku duduk di tepi ranjang. Mina tap lemery. Mas, aku capek, bisikku. Bukan karena kamu pergi, tapi karena ternyata kepergianmu jadi alasan orang-orang menginjak aku. Ketukan terdengar di pintu. Pelan, tapi penuh maksud. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum pintu terbuka. Ibu mertuaku masuk bersama dua orang. Adik iparnya Raka dan seorang pria yang tidak kukenal. Mereka duduk tanpa permisi, seperti rapat kecil yang sudah dijadwalkan. Nadira,
Ibu mertuaku membuka pembicaraan. Biar nggak berlarut-larut, kita selesaikan sekarang. Aku berdiri. Meniandarkan punggung keskiviikko lemari. Apa yang mau dibicarakan, Bu? Pria asing itu membuka map coklat. Aku langsung tahu, ini bukan pembicaraan keluarga. Kami sudah bicara dengan notaris, kata ibu mertuaku. Sebagai janda, kamu tentu paham posisi kamu. Aku tersenyum tipis. Posisi saya sebagai istri sah. Ia mendengus. Istri sah, iya. Tapi bukan pewaris utama. Kalimat itu diucapkan ringan. Seolah status pernikahan hanyalah formalitas kecil. Aset atas nama Raka akan kembali ke keluarga. Lanjutnya, kamu cukup ambil barang pribadi. Baju, perhiasan, kalau ada. Aku menghela napas. Mobil Palisade itu, tambahnya cepat. Besok pagi akan dipindahkan. Aku menatapnya. Tanpa izin saya, tanyaku pelan. Ia tersenyum. Kamu kira masih perlu izin? Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena bingung. Tapi karena sedang menahan diriku sendiri. Kalau saya tidak setuju, tanyaku. Adik ipar Raka akhirnya bicara. Nat, jangan keras kepala. Ibu cuma mau yang terbaik. Terbaik versi siapa? Aku menatap satu persatu wajah mereka. Raka tahu soal ini? Tanyaku. Ibu mertuaku berdiri. Jangan bawa-bawa orang mati untuk kepentingan kamu. Kalimat itu dingin. Terlalu dingin untuk seorang ibu. Dadaku berdenyut. Tanggangku dingin. Aku menatap pria bermap coklat itu. Pak, nama bapak siapa? Ia terkejut. Saya. Bapak tahu mobil itu atas nama siapa? Tanyaku. Ibu mertuaku memotong cepat. Nadira. Aku mengangkat tangan. Biarkan saya bertanya. Pria itu ragu. Membuka mapnya lagi. Menurut data awal, mobil itu memang terdaftar atas nama. Cukup, ibu mertuaku membentak. Besok saja. Aku tersenyum kecil. Aku tahu jawabannya. Dan mereka tahu, aku tahu. Baik, kataku pelan. Kalau begitu besok. Mereka berdiri. Ibu mertuaku berhenti di depan pintu. Satu hal lagi, katanya tanpa menoleh. Kamu jangan macam-macam. Posisi kamu sekarang lemah. Aku menatap punggungnya. Bu, kataku. Ia berhenti. Terima kasih, lanjutku. Sudah mengingatkan saya, siapa yang selama ini saya hormati. Ia menoleh. Matanya tajam. Apa maksud kamu? Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Mereka pergi. Pintu tertutup. Aku terduduk. Kakiku akhirnya benar-benar gemetar. Ayah masuk beberapa saat kemudian. Ia tidak bertanya apa yang dibicarakan. Ia hanya melihat wajahku. Mereka mulai menekan. Katanya. Aku mengangguk. Besok mobil mau dipindahkan. Jawabku. Oya terdiam sejenak. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah muncul kecuali saat seseorang sudah melewati batas. Kalau begitu, katanya, besok juga waktunya kebenaran berjalan. Aku menatapnya. Yah, aku takut, kataku jujur. Ia mengangguk. Takut itu wajar. Lalu ia menatapku dalam-dalam. Tapi jangan pernah takut mempertahankan martabatmu sendiri. Aku mengangguk pelan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di samping ranjang, memegang cincin pernikahanku. Bukan untuk melepasnya, tapi untuk mengingat satu hal. Aku mencintai Raka. Dan justru karena itu, aku tidak akan membiarkan namanya dipakai sebagai alat keserakahan. Besok. Aku tahu. Aku tidak bisa diam lagi. Pagi datang tanpa memberi waktu untuk bernapas. Aku belum tidur sama sekali ketika suara pintu depan dibuka dengan keras. Langkah kaki terdengar tergesa, terlalu percaya diri untuk ukuran pagi setelah pemakaman. Aku tahu. Hari ini adalah hari yang mereka pilih untuk menyingkirkanku. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mata sembab, tapi tatapanku tidak lagi kosong. Aku mengenakan baju hitam yang sama. Tidak ada riasan. Tidak ada perhiasan. Aku tidak perlu terlihat kuat.
Aku hanya perlu tidak runtuh. Di ruang tamu, ibu mertuaku sudah duduk seperti ratu sidang. Di sampingnya, adik ipar Raka, pria bermap coklat kemarin, dan 2 orang yang tidak kukenal. Aku menebak mereka dari pihak pengamanan atau pengurus lingkungan. Nadira, ibu mertuaku membuka suara tanpa basa-basi. Kita nggak mau ribut. Jadi ikuti saja prosedurnya. Aku berdiri di hadapan mereka. Tenong. Prosedur apa, Bu? Tanya aku. Mobil itu akan dipindahkan sekarang, katanya. Dan kamu juga sebaiknya mulai beres-beres. Aku mengangguk pelan. Mobil yang mana? Tanyaku lagi. Ia mendengus. Palisade. Jangan pura-pura bodoh. Aku melirik keluar jendela. Mobil itu masih di sana. Hitam. Diam. Seperti sedang menunggu. Apa ibu membawa dokumennya? Tanyaku. Senyum ibu mertuaku menghilang. Kamu menentang? Aku menggeleng. Aku bertanya. Pria bermap coklat berdeham. Bu, mungkin kita cek dulu. Tidak perlu, potong ibu mertuaku. Anak saya yang beli. Aku menarik napas panjang. Bu, kataku pelan. Anak ibu bahkan tidak pernah menyetir mobil itu. Suasana langsung berubah. Adik ipar Raka berdiri. Nadira. Jangan kurang ajar. Aku menatapnya. Kurang ajar itu ketika orang baru meninggal, lalu hartanya langsung dibagi. Henning. Aku bisa mendengar detak jam dinding. Lalu pintu depan terbuka lagi. Langkonya terdengar pelan. Teratur. Berbeda dari yang lain. Ayah masuk. Ia tidak menatap siapapun selain aku. Ia berdiri di sampingku. Tepat di sisiku. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa tidak sendirian. Permisi, kata ayah, suaranya datar tapi jelas. Ada apa pagi-pagi? Ibu mertuaku berdiri cepat. Oh, Pak, ini urusan keluarga. Ayah mengangguk. Saya tahu. Lalu ia menoleh padaku. Nadira, katanya singkat. Kunci mobilnya di mana? Aku mengeluarkan gantungan kunci dari saku bajuku. Kunci palisade itu berkilat kecil di tanganku. Aku menyerahkannya pada ayah. Ia menerima tanpa ekspresi. Kemudian, ia menoleh ke arah ibu mertuaku. Ambil kuncinya, katanya pada seorang staf yang tiba-tiba muncul dari luar. Usir dia di hadapan saya. Kalimat itu tidak diucapkan keras. Tidak juga marah. Justru karena itulah, ia menghantam. Apa? Ibu mertuaku menjerit. Kamu siapa berani-beraninya? Ayah menatapnya. Tatapan yang membuat ruangan membeku. Mobil itu bukan milik keluarga Anda, katanya. Dan rumah ini pun bukan. Semua orang terdiam. Pria bermap coklat menelan ludah. Pak, maaf, ini maksudnya. Ayah menali padanya. SEK STNK9. Sekarang, Staff ayah menyerahkan map tipis. pria itu membukanya. Tangganya Jematar. Mobil, terdaftar atas nama PT Sagara Automotif. Direktur Utama, Nadira Prameswari. Wajah ibu mertuaku memucat. Apa? Suaranya bergetar. Ayah melanjutkan, Tenong. Rumah ini dibeli atas nama yang sama. Sertifikat lengkap. Aku menutup mata sejenak. Bukan lega. Bukan puas. Hanya, selesai. Ibu mertuaku mundur 1 langkah. Ini pasti salah, katanya terbata. Kamu siapa sebenarnya? Ayah melangkah maju setengah langkah. Ia menyebutkan namanya. 1 nama. 1 nama yang membuat ruangan runtuh. Aku melihat lutut ibu mertuaku melemas. Ia jatuh terduduk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan murni di wajahnya. Tapi ini belum puncaknya. Belum. Karena kebenaran yang paling menyakitkan. Bukan soal harta. Melainkan soal siapa yang selama ini diremehkan. Dan hari ini, aku berhenti mengalah. Ruangan itu seperti kehilangan udara. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana wajah ibu mertuaku yang biasanya penuh percaya diri kini pucat, bibirnya bergetar, matanya berusaha menangkap sesuatu yang sudah terlepas dari genggamannya.
Nama ayahku masih menggantung di udara. Belum ada yang berani bicara. Pria bermap coklat itu menelan ludah berkali-kali. Tanganya Jematar sought menyetop map. Adik ipar Raka berdiri kaku, seperti patung yang lupa cara bergerak. Aku sendiri, justru merasa tenang. Tenang yang aneh. Seolah badai yang selama ini berputar di dadaku akhirnya berhenti. Tidak mungkin, ibu mertuaku bergumam. Suaranya kecil. Hampir tak terdengar. Ayah tidak membalas. Ia hanya berdiri di sampingku, satu langkah ke depan, posisi yang jelas. Aku bukan sendirian, tapi aku juga bukan bersembunyi di belakangnya. Ada yang mau dibantah? Tanya ayah akhirnya. Nada suaranya datar, seperti menanyakan jam. Tidak ada jawaban. Ayah melirik stafnya. Silakan lanjutkan. Staf itu mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain. SDNK, BPKB. Sertifikat rumah. Semuanya rapi. Bersih. Tidak ada celah. Seluruh aset yang dipermasalahkan, kata staf itu profesional. Bukan atas nama almarhum Raka, melainkan atas nama Ibu Nadira. Ibu mertuaku menggeleng pelan. Rambutnya yang rapi mulai berantakan. Raka. Raka bilang mobil itu cuma titipan, katanya lirih. Dia bilang Nadira kerja biasa. Aku tersenyum kecil. Bukan mengejek, tapi pahit. Iya, Bu, kataku akhirnya angkat suara. Raka memang bilang begitu. Ia menatapku cepat. Kenapa? Tanyanya putus asa. Kenapa kamu bohong? Aku menarik napas panjang. Karena Raka minta, jawabku jujur. Ia tidak ingin dicintai atau dihormati karena siapa ayah mertuanya. Tidak ada jawaban. Ayah melirik stafnya. Silakan lanjutkan. Staf itu mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain. SDNK, BPKB. Sertifikat rumah. Semuanya rapi. Bersih. Tidak ada celah. Seluruh aset yang dipermasalahkan, kata staf itu profesional. Bukan atas nama almarhum Raka, melainkan atas nama Ibu Nadira. Ibu mertuaku menggeleng pelan. Rambutnya yang rapi mulai berantakan. Raka. Raka bilang mobil itu cuma titipan, katanya lirih. Dia bilang Nadira kerja biasa. Aku tersenyum kecil. Bukan mengejek, tapi pahit. Iya, Bu, kataku akhirnya angkat suara. Raka memang bilang begitu. Ia menatapku cepat. Kenapa? Tanyanya putus asa. Kenapa kamu bohong? Aku menarik napas panjang. Karena Raka minta, jawabku jujur. Ia tidak ingin dicintai atau dihormati karena siapa ayah mertuanya. Ayah akhirnya bicara lagi. Kami tidak datang untuk merebut apapun, katanya. Kami datang untuk menghentikan penghinaan. Ia menatap ibu mertuaku lurus. Anda kehilangan anak, lanjutnya. Itu duka besar. Tapi bukan alasan untuk menginjak menantumu. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tua. Aku cuma takut, katanya terbata. Takut kehilangan semuanya. Aku menatapnya lama. Aku juga takut, Bu, jawabku pelan. Tapi aku tidak menjadikan orang lain korban. Ruangan kembali hening. Ayah meneli pedaku. Cukup? Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Tapi semesta belum selesai. Beberapa pelayat yang tadi masih ada di luar, yang mendengar keributan, mulai mendekat. Bisikan berubah jadi tatapan terbuka. Jadi, itu ayahnya. Pantazan. Selama ini dikira menantu nggak punya apa-apa. Ibu mertuaku mendengar semuanya. Dan disitulah sesuatu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Melangkah tertatih ke arah ayah. Lalu, di hadapan semua orang, ia berlutut. Aku refleks melangkah maju. Bu. Tapi ayah mengangkat tangannya. Menahangku. Ibu mertuaku menunduk rendah. Dahinya menyentuh lantai. Saya minta maaf, katanya terisak. Saya salah. Saya mohon. Tangisnya peka. Bukan lagi tangis kehilangan harta. Tapi tangis seseorang yang baru sadar. Ia telah salah menghina orang yang seharusnya ia lindungi.
Ayah menatapnya lama. Lalu berkata singkat. Dinjin. Jelas. Hormati yang mati. Jangan hina yang hidup. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Tapi kalimat itu. Mengakiri segalanya. Aku berdiri mematung. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena menang. Bukan karena puas. Tapi karena akhirnya, aku tidak lagi diperlakukan sebagai benalu. Dan Raka, nama yang selama ini dipakai untuk menekanku, akhirnya kembali berdiri terhormat. Namun di dalam hatiku, aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Karena setelah kesombongan runtuh, yang tersisa adalah rasa malu. Dan rasa malu, kadang jauh lebih menyakitkan. Tidak ada suara tepuk tangan. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang berat, seperti udara habis ditarik lalu lupa dilepaskan. Aku berdiri mematung ketika ibu mertuaku masih berlutut. Dahinya menempel di lantai rumah yang sejak kemarin dipenuhi duka. Tangisnya tidak lagi keras. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Tangis orang yang sudah kehilangan posisi. Beberapa pelayat saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang berpaling, ada juga yang tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Aku tahu, mulai hari ini, cerita tentangku akan berubah. Bukan lagi, istri yang gak jelas asal-usulnya. Melainkan, perempuan yang selama ini diremehkan. Tapi anehnya, itu tidak membuatku lega. Ayah akhirnya melangkah mendekat. Bukan untuk mengangkat ibu mertuaku. Bukan juga untuk menegurnya. Ia hanya berdiri di depannya, menatap lurus ke bawah. Saya tidak butuh sujud, katanya pelan tapi tegas. Saya hanya butuh satu hal. Ibu mertuaku mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah, dan penuh rasa takut. Apa? Apa itu? Tanyanya lirih. Hentikan ini, jawab ayah. Hentikan penginan. Hentikan perebutan. Hentikan mempermalukan menantu Anda. Ia menoleh ke arahku. Anak saya sudah kehilangan suaminya. Lanjutnya, jangan tambah dengan kehilangan harga diri. Aku merasakan dadaku menghangat. Bukan bangga, tapi dilindungi. Ibu mertuaku akhirnya berdiri, dibantu adik ipar Raka. Ia tidak lagi berani menatapku lama. Setiap kali matanya bertemu mataku, ia cepat-cepat menunduk. Maafkan saya, katanya pelan. Kali ini bukan kepada ayah. Kepadoku. Aku mengangguk. Hanya itu. Bukan karena semua luka sembuh. Tapi karena aku tidak ingin kebencian menjadi satu-satunya warisan dari hari ini. Pelayat mulai bubar. Satu persatu, dengan wajah canggung. Ada yang menyapa ayah dengan hormat berlebihan. Ada pula yang sekadar mengangguk padaku, berusaha ramah, seolah tidak pernah ikut membisiki namaku kemarin. Aku membiarkan semuanya lewat. Di luar, mobil Palisade masih terparkir di tempat yang sama. Hitam. Diam. Kini tak ada lagi yang berani menunjuk-nunjuknya. Staff Oya mendekat. Bu Nadira, apakah mobilnya mau dipindahkan sekarang? Aku menatap mobil itu lama. Lalu menggeleng. Tidak, jawabku. Biarkan saja. Oya menali. Kamu yakin? Aku mengangguk. Raka parkir mobil itu di situ terakhir kali. Ayah tidak bertanya lagi. Kami masuk kembali ke dalam rumah. Ibu mertuaku sudah duduk di kursi sudut. Panggangnya membengkak. Tidak ada lagi aura penguasa. Yang tersisa hanya seorang ibu tua yang baru saja kalah oleh kesalahannya sendiri. Aku mendekatinya. Bu, kataku pelan. Ia mendongak, ragu. Aku tidak akan membawa apapun hari ini. Lanjutku. Aku cuma mau menyelesaikan masa berkabung. Ia menatapku lama. Lalu menangis lagi. Tapi kali ini, tangis yang berbeda. Aku salah menilai kamu, katanya. Saya, terlalu takut kehilangan. Aku mengangguk. Takut itu manusiawi, jawabku. Tapi menyakiti orang lain, itu pilihan. Ia menutup wajahnya. Aku melangkah pergi. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Minatap sinsin pernikahanku. Bayangan Raka kembali datang. Senyum kecilnya, suaranya yang selalu tenang. Kalau suatu hari semuanya terbuka,
Jangan dendam, katanya dulu. Cukup berdiri. Aku tersenyum sambil menangis. Mais biziku. Aku sudah berdiri. Ayah mengetuk pintu. Kamu kuat, katanya singkat. Aku menggeleng pelan. Aku cuma berhenti bersembunyi. Ia tersenyum tipis. Hari itu berakhir tanpa pesta kemenangan. Tanpa teriakan. Tanpa balas dendam. Tapi satu hal berubah selamanya. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Aku hidup untuk melanjutkan hidupku sendiri. Dan esok hari, aku tahu. Aku harus memilih. Tetap tinggal di masa lalu. Atau benar-benar melangkah pergi. Pagi datang tanpa upacara. Tidak ada suara tangis, tidak ada doa keras, tidak ada kerumunan. Hanya cahaya matahari yang masuk pelan lewat celah tirai kamar. Aku bangun dengan kepala berat. Tubuhku lelah, tapi pikiranku justru jernih. Seperti habis badai, reruntuhan masih ada, tapi langit sudah berhenti mengamuk. Di meja kecil samping ranjang, ponselku bergetar. Raka, Alm. Satu pesan baru. Tangangku Jematar. Nomor itu memang masih kusimpan. Tapi pesan? Kubuka dengan napas tertahan. Kalau kamu baca ini, berarti aku sudah tidak ada. Jangan panik. Aku menulisnya dengan sadar. Dengan cinta. Air mataku jatuh begitu saja. Pesan itu tertanggal 3 minggu sebelum kecelakaan. Aku tahu ibuku. Aku tahu cepat atau lambat dia akan menyakitimu, bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata. Maaf karena aku belum cukup berani melawannya saat masih hidup. Dadaku Teresa Diarmos. Aku juga tahu ayahmu bukan orang biasa. Aku sengaja berpura-pura tidak tahu. Aku ingin kamu hidup sebagai Nadira, bukan sebagai anak siapa. Aku menutup mulut, menahan isak. Kalau suatu hari semuanya terbuka dan orang-orang sujud bukan karena kamu, tapi karena takut pada nama ayahmu, tolong, jangan bangga. Itu bukan kemenanganmu. Kalimat itu seperti menembus tulang. Kemenanganmu adalah tetap lembut meski dunia kasar. Tetap berdiri tanpa menginjak siapapun. Aku menangis tanpa suara. Pesan itu berakhir dengan satu baris. Aku titipkan satu hal padamu. Ponselku bergetar lagi. Pesan kedua. Datanglah ke bengkel tua di Jalan Sawo, laci besi nomor 3. Jangan bawa siapapun. Aku terdiam lama. Lalu bangkit. Bengkel itu sudah hampir runtuh. Kat menjelupas, papan nama berkarat. Tidak ada orang. Hanya bau oli dan debu. Di sudut ruangan, ada lemari besi tua. Laci nomor 3. Tanganku bergetar saat menariknya. Di dalamnya ada map coklat, sebuah flash disk, dan amplop putih. Aku membuka amplop lebih dulu. Nadira. Aku tahu kamu tidak pernah meminta apa-apa dariku. Tapi ini bukan harta. Ini kebenaran. Air mataku jatuh ke kertas. Selama 2 tahun terakhir, aku mengumpulkan bukti. Tentang penyalahgunaan uang, pemerasan, dan permainan kotor yang dilakukan pamanku, dan diketahui ibuku. Napas Terenti. Aku ingin melaporkannya, tapi aku takut ibuku hancur. Aku memilih diam. Itu kesalahanku. Aku membuka map. Dokumen. Recommend. Foto. Tanda tangan. Semua rapi. Semua nyata. Ibu mertuaku, bukan hanya sombong. Ia terlibat. Tangangku Jematar. Kepaloku Berdenyet. Pesan terakhir di kertas itu membuatku terduduk. Kamu bebas memilih. Bakar semuanya dan hidup tenang. Atau serahkan pada ayahmu dan biarkan keadilan berjalan. Aku mencintaimu, apapun pilihanmu. Aku menutup mata. Bayangan ibu mertuaku sujud kemarin muncul lagi. Tangisnya. Ketakutanya. Penyesalannya, atau mungkin hanya takut kehilangan segalanya. Aku menatap flash disk itu lama. Ini bukan warisan uang. Ini warisan beban. Aku keluar dari bengkel dengan langkah berat. Matahari terasa terlalu terang untuk rahasia sebesar ini. Di mobil, aku menyalakan mesin. Tangangku Mengenggam Seter. Dadaku naik turun. Mais biziku. Kamu ninggalin aku dengan pilihan paling berat. Aku menatap ke depan. Jalan terbentang. Satu arah menuju rumah ayah.
Satu lagi menuju sungai di ujung kota. Aku menyalakan lampu sein. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka pergi, aku tahu, apapun pilihanku nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku memilih jalan ke rumah ayah. Bukan karena marah. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena ada kebenaran yang terlalu berat untuk dibuang ke sungai. Rumah itu masih sama. Tenang, rapi, nyaris tanpa suara. Seperti pemiliknya. Ayah duduk di ruang kerja. Setelan rumah sederhana. Kacamata baca bertengger di hidungnya. Ia menatapku tanpa terkejut, seolah sudah tahu aku akan datang membawa sesuatu. Aku meletakkan map coklat, flash disk, dan surat itu di mejanya. Tidak ada drama. Tidak ada penjelasan panjang. Aku nemu ini, kataku pelan. I membuka map. Membaca 1 halaman. 2. 5. Wajahnya tidak berubah. Tapi rahangnya mengeras, sedikit saja. Tanda yang hanya aku kenal sejak kecil. I menyetap map. Ini bukan milikmu, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan ini juga bukan urusanmu, lanjutnya. Aku kembali mengangguk. I berdiri. Mengambil map itu. Menyimpannya di laci terkunci. Kamu sudah melakukan bagianmu, katanya. Sisanya biar dunia yang mengurus. Aku menunduk. Bukan lega. Bukan puas. Kosong. 3 minggu kemudian, berita itu muncul. Tidak besar. Tidak sensasional. Penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Keluarga X. Tidak ada nama disebut jelas. Tidak ada foto wajah. Tapi orang-orang yang tahu, tahu. Ibu mertuaku tidak ditangkap. Tidak diborgol. Tidak dipermalukan di TV. Ia hanya dipanggil. Diperiksa. Dan perlahan, ditinggalkan. Yayasan ditutup. Rekening dibekukan. Aset disita. Rumah besar itu kosong sekarang. Tanpa pelayan. Tanpa tamu. Tanpa pesta. Aku tidak datang saat itu terjadi. Tidak melihat langsung kejatuhannya. Aku hanya mendengar kabar dari jauh. Dan itu cukup. Aku kembali ke rumah kecilku. Rumah yang dulu disebut tidak layak oleh ibu mertuaku. Rumah yang dibeli dengan uangku sendiri. Rumah yang pernah diisi tawa Raka. Aku membersihkannya pelan-pelan. Many impen jaketnya. Melepat bajunya. Merapikan buku-bukunya. Di salah satu buku, ada catatan kecil di halaman terakhir. Kalau aku tidak ada, jangan hidup untuk membuktikan apa-apa. Hidup saja. Aku tersenyum tipis. Itu sangat Raka. Suatu sore, aku bertemu ibu mertuaku. Tidak sengaja. Di toko kecil dekat pasar. Ia tampak lebih tua. Lebih kecil. Tidak ada perhiasan. Tidak ada tas mahal. Saat melihatku, ia kaku. Matanya berkekak. Nadira, suaranya parau. Aku berhenti. Menatapnya. Tidak ada dendam. Tidak ada iba berlebihan. Hari itu, katanya terbata, aku salah. Aku menunggu. Tidak memotong. Aku kehilangan anakku, lanjutnya. Dan aku memilih melampiaskannya ke kamu. Aku mengangguk pelan. Itu tidak membuatnya benar, kataku tenang. Ia menangis. Menunduk. Tidak sujud. Tidak memohon. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan. Aku melangkah pergi. Tanpa kata pamit. Malamnya, aku duduk sendirian di teras rumah. Langit bersih. Angin pelan. Aku menyeduh teh hangat. Duduk. Diam. Tidak ada kemenangan besar yang kurasakan. Tidak ada sorak. Aku berdiri mematung. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena menang. Bukan karena puas. Tapi karena akhirnya, aku tidak lagi diperlakukan sebagai benalu. Dan Raka, nama yang selama ini dipakai untuk menekanku, akhirnya kembali berdiri terhormat. Namun di dalam hatiku, aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Karena setelah kesombongan runtuh, yang tersisa adalah rasa malu. Dan rasa malu, kadang jauh lebih menyakitkan. Tidak ada suara tepuk tangan. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanya sunyi.
Sunyi yang berat, seperti udara habis ditarik lalu lupa dilepaskan. Aku berdiri mematung ketika ibu mertuaku masih berlutut. Dahinya menempel di lantai rumah yang sejak kemarin dipenuhi duka. Tangisnya tidak lagi keras. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Tangis orang yang sudah kehilangan posisi. Beberapa pelayat saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang berpaling, ada juga yang tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Aku tahu, mulai hari ini, cerita tentangku akan berubah. Bukan lagi istri yang gak jelas asal-usulnya. Melainkan, perempuan yang selama ini diremehkan. Hanya satu hal yang jelas. Aku tidak hancur. Dan itu sudah cukup. Aku kehilangan suami. Tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku pernah dihina di hari tergelap hidupku. Tapi aku tidak membalas dengan gelap yang sama. Aku memilih diam. Dan diamku, ternyata, lebih keras dari teriakan siapapun. Ponselku berbunyi. Pesan dari ayah. Pulanglah kapanpun kamu mau. Tapi jangan merasa harus. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Yah. Kubaringkan ponsel. Menatap langit. Mas biziku pelan. Aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman itu, aku benar-benar merasa masih hidup. Yayasan ditutup. Rekening dibekukan. Aset disita. Rumah besar itu kosong sekarang. Tanpa pelayan. Tanpa tamu. Tanpa pesta. Aku tidak datang saat itu terjadi. Tidak melihat langsung kejatuhannya. Aku hanya mendengar kabar dari jauh. Dan itu cukup. Aku kembali ke rumah kecilku. Rumah yang dulu disebut tidak layak oleh ibu mertuaku. Rumah yang dibeli dengan uangku sendiri. Rumah yang pernah diisi tawaraka. Aku membersihkannya pelan-pelan. Many impen jaketnya. Melipat bajunya. Merapikan buku-bukunya. Di salah satu buku, ada catatan kecil di halaman terakhir. Kalau aku tidak ada, jangan hidup untuk membuktikan apa-apa. Hidup saja. Aku tersenyum tipis. Itu sangat raka. Suatu sore, aku bertemu ibu mertuaku. Tidak sengaja. Di toko kecil dekat pasar. Ia tampak lebih tua. Lebih kecil. Tidak ada perhiasan. Tidak ada tas mahal. Saat melihatku, ia kaku. Matanya berkekak. Nadira, suaranya parau. Aku berhenti. Menatapnya. Tidak ada dendam. Tidak ada iba berlebihan. Hari itu, katanya terbata, aku salah. Aku menunggu. Tidak memotong. Aku kehilangan anakku, lanjutnya, dan aku memilih melampiaskannya ke kamu. Aku mengangguk pelan. Itu tidak membuatnya benar, kataku tenang. Ia menangis. Menunduk. Tidak sujud. Tidak memohon. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan. Aku melangkah pergi. Tanpa kata pamit. Malamnya, aku duduk sendirian di teras rumah. Langit bersih. Angin pelan. Aku menyeduh teh hangat. Duduk. Diam. Tidak ada kemenangan besar yang kurasakan. Tidak ada sorak. Aku berdiri mematung. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena menang. Bukan karena puas. Tapi karena akhirnya, aku tidak lagi diperlakukan sebagai benalu. Dan Raka, nama yang selama ini dipakai untuk menekanku, akhirnya kembali berdiri terhormat. Namun di dalam hatiku, aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Karena setelah kesombongan runtuh, yang tersisa adalah rasa malu. Dan rasa malu, kadang jauh lebih menyakitkan. Tidak ada suara tepuk tangan. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang berat, seperti udara habis ditarik lalu lupa dilepaskan. Aku berdiri mematung ketika ibu mertuaku masih berlutut. Dahinya menempel di lantai rumah yang sejak kemarin dipenuhi duka. Tangisnya tidak lagi keras. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Tangis orang yang sudah kehilangan posisi. Beberapa pelayat saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang berpaling, ada juga yang tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Aku tahu, mulai hari ini, cerita tentangku akan berubah. Bukan lagi istri yang gak jelas asal-usulnya. Melainkan,
perempuan yang selama ini diremehkan. Hanya satu hal yang jelas. Aku tidak hancur. Dan itu sudah cukup. Aku kehilangan suami. Tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku pernah dihina di hari tergelap hidupku. Tapi aku tidak membalas dengan gelap yang sama. Aku memilih diam. Dan diamku, ternyata, lebih keras dari teriakan siapapun. Ponselku berbunyi. Pesan dari ayah. Pulanglah kapanpun kamu mau. Tapi jangan merasa harus. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Yah. Kubaringkan ponsel. Mina tap langit. Mas biziku pelan. Aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman itu, aku benar-benar merasa masih hidup.